Ayo ke depan, kita berani. Justru kalau kemarin ini mungkin suara belum maksimal kan yang mungkin inklusif tadi. Nah ini kan dunia politik. Dengan munculnya kemarin pemakzulan dan sebagainya, ini kan kegatelan yang berlebihan tadi kan. Wong sudah harus menunggu dulu apapun suka tidak suka di 2029 ada kompetisi lagi yang dibuka. Munculnya adalah kayak kemarin atau sekarang juga mungkin masih digaungkan isu pemakzulan. Ada dendam ke Pak Jokowi sehingga dalam kasus drama ijazah palsu yang digoreng oleh Roy Panci ini ya, seolah-olah memang Demokrat ini juga ingin menumpang sakit hatinya lewat orang-orang ini. Saya meyakini bahwa PSI itu ya pasti akan membela Pak Jokowi. Hai penonton Ruang Konsensus Antik Indonesia dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini seperti biasa anak sulung Mulyono Budius Ma'ruf Pilia dia balik-balik sekarang kembali menjumpai Anda di Ruang Konsensus, menjumpai seluruh termul yang ada di seluruh dunia dan Indonesia. Jadi teman-teman yang ada di Indonesia, termul-termul yang ada di Indonesia, di luar negeri, di Australia, di New Zealand, di Jepang, Taiwan, Hong Kong, Amerika, luar biasa. Penonton Anteki Indonesia sudah ada di dunia internasional. Salam hangat dari saya, ya, anak sulung Mulyono, pengelola channel Termul. Ya. Hari ini saya akan mendiskusikan ya persoalan kayaknya sudah mulai perang ini. Hebat juga nih perang, tapi bukan persoalan Roy Suryo lagi nih. Ini perang antara PSI, ya, gajah ya, sedang mulai berhadap-hadapan dengan Bintang Mercy dan Banteng. Ya. Dan kita sudah melihat percikan-percikannya sudah mulai nampak. Ketika misalnya Pak Jokowi disindir-sindir nih oleh oknum atau petugas partai dari PDIP. Pak Jokowi pembohong. Lagi-lagi orang enteng ya menyebut Pak Jokowi pembohong. Apa pembohongnya kata PDIP? Katanya kalau udah pensiun ya Pak Jokowi itu hanya ngurus cucu di Solo. Ya kan, nggak lagi cawe-cawe politik. Nggak taunya enggak. Tetap aja cawe-cawe politik mau membesarkan partai gajah katanya. Ya tentu saja partai gajah ngamuk. Ya kan? Karena Pak Jokowi memang dari awal berkomitmen memang untuk membesarkan PSI. Dan sudah ada perintah dari Ketua Harian PSI, Ahmad Ali. Ya, mantan petolan di Partai Nasdem yang sekarang menjadi Ketua Harian Partai Solidaritas Indonesia. Apa perintah Ahmad Ali? Kita wajib bela, seluruh kader PSI wajib bela Pak Jokowi. Sekarang saya sudah berhadapan dengan salah seorang fungsionaris PSI, ya seorang jagoan PSI ini, ya kan, yang dulu jagoan PDIP dia. Pak Sudarsono, apa kabar Pak Sudar? Selamat sore anak sulung. Iya, luar biasa nih Pak Sudar. Ketika saya telepon dari Pemalang, Pak berangkat Pejaten ada perintah. Oh siap. Berangkat langsung dan sudah ada di hadapan saya. Terima kasih. Pak Sudar langsung saja. Seperti apa perintah Ketua Harian Ahmad Ali? Apakah benar seluruh kader PSI wajib bela Pak Jokowi, ya kan? Siapapun pihak yang mencoba mendiskreditkan, mendowngrade, memfitnah Pak Jokowi, PSI wajib sing-singkan lengan. Apakah seperti itu? Ya, terima kasih. Selamat sore Mas Budius. Siap. Anak sulung Mulyono. Ya, perlu kami sampaikan saya sekarang kan sudah di PSI. Jadi saya akan menaati sebagai orang partai apa yang disampaikan oleh Pak Ahmad Ali. Betul sekali bahwa beliau menyampaikan bahwa siapapun yang menyinggol Bapak Jokowi, ya kita harus wajib bela. Begitu. Nah, kalau tidak kita siapa lagi? Karena secara resmi yang selama ini nyinggol-nyinggol kan juga melembaga dari apakah itu organisasi, partai politik atau yang lain. Jadi ya PSI memang harus tampil di depan untuk bisa menjaga harkat, martabat, serta marwah Bapak Joko Widodo. Itu yang pertama. Dan akhir-akhir ini kita dengar nyaring
bahwa tersampaikan kalau saya sebut nama saja kayak Guntur Romli lah, goreng-goreng menyampaikan, juga termasuk ada partai yang lain, biru dan sebagainya secara masif, apakah yang di parlemen dan sebagainya juga menyinggol-nyinggol. Ya ayo, kita PSI, kita gajah kok. Gajah itu kan kuat ya, harus kita hadapin mereka. Kita luruskan pernyataan mereka. Tadi disampaikan oleh Mas Budius, bahwa ada pernyataan kemarin yang disampaikan oleh Guntur Romli bahwa Pak Jokowi setelah purna mau pensiun di Solo ngomong cucu. Nah, ingin saya sampaikan juga ke si Guntur Romli. Lah apa salahnya? Justru beliau ini kan negarawan. Tenaga, pikiran, semuanya yang ada di beliau masih dibutuhkan oleh Republik ini kok untuk ke depan yang untuk menjadi lebih baik lagi. Justru dibutuhkan. Kenapa saya katakan dibutuhkan? Popularitas beliau masih sangat luar biasa. Orang yang datang ke rumah beliau luar biasa. Lah apa salahnya? Itu, Mas. Nah, apakah yang sudah dijelaskan, dinyatakan oleh Ketua Harian PSI, ya, Ahmad Ali itu, apakah seluruh eksponen yang ada di PSI itu memang sudah melaksanakan, Pak? Karena kita lihat yang selama ini membela Pak Jokowi justru para relawan. PSI-nya mana, gajahnya mana. Nah ini kenapa Pak? Di DPP juga paling Ahmad Ali aja yang teriak-teriak. Ya mungkin semua kan perlu proses ya. Kalau kemarin ada kesan mungkin inklusif dan sebagainya. Justru saya inginkan sampaikan. Kalau saya sependapat dengan yang disampaikan oleh Pak Ahmad Ali. Ayo ke depan kita berani. Justru kalau kemarin ini mungkin suara belum maksimal kan yang mungkin inklusif tadi. Nah ini kan dunia politik. Harus berani kita sampaikan. Jadi selama ini yang Bapak diam begitu ya, Bapak Jokowi maksud kami diam, ayo kita yang berteriak. Untuk meluruskan. Berteriak bukan berarti arogan, tidak. Berteriak untuk meluruskan. Contoh, tersampaikan oleh Pak Ahmad Ali mungkin menyebut kalimat nenek-nenek saja, to the point-nya kan seperti itu. Itu aja mereka kepanasan. Apa tidak sadar diri bahwa elit Partai Merah kemarin kalau nyerang beliau seperti apa? Terlalu dalam bahkan keurusan pribadi dan sebagainya. Kita diam kok, PSI diam kok, Pak Jokowi juga diam kok. Lah hanya tersebut nenek saja sudah kebakaran jenggot. Nah ini khusus untuk Guntur Romli, kebetulan kami kan juga dulu pernah menyampaikan pandangan dia yang menurut saya Guntur Romli yang waktu itu berkapasitas sebagai dia menyatakan jubirnya partai begitu. Waktu itu kan menuduh Sudarsono ini adalah suruhan Presiden ke-7 di saat saya dulu melakukan aksi di KPK. Saya jawab, bahkan saya tantang untuk sumpah pocong. Nggak ada tuh jawaban dari mereka. Katanya saya melakukan waktu itu yang di KPK itu saya disuruh Presiden ke-7. Saya sangat menyayangkan. Seorang Guntur Romli yang berkapasitas sebagai jubirnya partai besar, ternyata yang dilakukan cuma asumsi. Sebegitu dangkal, tur. Guntur Romli maksud saya. Jadi izin Mas Budi dan Guntur Romli semoga bisa melihat ini juga. Lu selama ini kalau menyampaikan sesuatu itu hanya asumsi. Karena saya pernah menjadi pelakunya, nuduh kami. Jadi saya dengan mohon maaf, Guntur Romli yang berpenampilan, ini saya berani nyerang pribadi ini. Berpenampilan pakai pejis ya, sok agamis begitu. Iya kan. Tapi pernyataan Anda itu nggak bisa Anda pertanggungjawabkan. Justru agama pejis Anda ini hanya kamuflase. Kamuflase terus. Kenapa Guntur Romli kok benci sekali dengan Jokowi? Itu apa karena perintah atau memang dari diri pribadinya sendiri ada dendam? Justru ini, kalau kemarin kan juga beliau menuduh, enggak beliau lah, Guntur Romli menuduh si Pak Ahmad Ali, katanya wah ini untuk yang lain dan sebagainya, ada permintaan Pak Jokowi yang sakit hati mau jadi presiden yang ketiga dan sebagainya. Bagi saya itu kan asumsi-asumsi kalian, asumsinya si Guntur Romli. Bagi saya justru ke depan ini khusus Sudarsono versus Guntur Romli begitu ya. Guntur Romli dulu kan ada di PSI. Partai PSI kecil kan. Sekarang dulu Sudarsono ada di PDI. Kayaknya tukar tempat ya. Kayaknya kok tukar begini. Iya.
kita tukeran ini. Tapi tukeran ini akan menjadi bukti sejarah. Sudarsono ada di PSI, PSI jadi besar. Guntur Romli ada di PDI, PDI jadi kempes. Kempes. Yakin? Saya yakin kalau boleh di ruang konsensus ini Pak Budius menjadi saksi bahwa sejarah. PSI akan membuktikan, PSI akan membuktikan PDIP. Ya, apakah pernyataan Sudarsono sore hari ini bisa dipertanggungjawabkan. Kita lihat hasil 2029. Sudarsono dan Guntur Romli tukar posisi, iya kan? Kalau PDI-nya yang jadi kempes berarti akibat orang-orang seperti Guntur Romli. Tapi kalau PSI-nya jadi besar ya alhamdulillah Sudarsono bisa memilih. Tapi saya pikir gini Pak Darsono, Guntur Romli terlalu kecil lah ya. Terlalu kecil. Kita bahas, kita kupas terlalu kecil. Jadi kita jadikan sebagai sebuah acuan untuk menyetarakan Guntur Romli sebagai kita melihat PDIP, ya kan terlalu kecil saya pikir Guntur Romli. Dan dia juga kan orang baru di PDIP. Terlalu ya besar kepala. Karena dia comel aja di media seolah-olah dia menjadi juru bicara, padahal kan bukan siapa-siapa juga dia di sana. Nah, menurut Pak Darsono yang menjadi eksponen di kepengurusan PSI, ya siapa sih sebenarnya sekarang yang sedang terus mengganggu Pak Jokowi, merusak nama Pak Jokowi? Apakah benar ya kalau sekarang ini kan sudah mulai makin terang ini, merah dan biru ini makin terang berani keluar ya kan, seolah-olah ya mereka sedang menyelamatkan Roy Suryo. Makanya dengan caranya apa? Dengan menyerang Pak Jokowi lagi, dengan menyudutkan Pak Jokowi, dengan menyindir Pak Jokowi. Nah, bagaimana sikap PSI dikaitkan dengan perintah ketua harian tadi, bela Pak Jokowi, gimana? Ya, pada kesempatan sore ini pun saya ingin melaksanakan apa yang menjadi perintah harian. Salah satunya kan, salah satu contoh bahwa memang benar selama ini kan ada istilah salawiyah, semua salah Jokowi dan sebagainya. Cuma ada hal-hal yang juga masif juga. Ternyata Roy Suryo ini sudah agak mendingin. Ini justru orang-orang partai politik. Makanya ya disinilah kebangkitan dari PSI untuk berani bisa menyampaikan. Kader-kader PSI ini harus berani tampil. Kita bukan arogan tidak. Tapi yang dilakukan mereka nyerang pribadi. Apapun. Karena semua potret apapun yang ada di Pak Jokowi salah semua bagi mereka. Dan dicari semuanya. Dan kami sebagai politikus daerah gitu ya. Kampung begitu aja bisa menilai. Kalau kami direndahkan dan sebagainya silahkan. Biarkan hasil. Karena di daerah-daerah sekarang juga banyak orang yang bangga untuk bisa punya KTP. Kenapa wajib membela Pak Jokowi, Pak Darsono? PSI ini maksud saya. Ya, dengan pernyataan beliau dulu di Kongres bahwa beliau akan all out membela PSI. Ini kan sudah pasang badan semuanya. Kedua, bahwa memang Pak Jokowi itu orang baik begitu loh. Jadi PSI sendiri itu juga sebuah anugerah. Salah satunya adalah Sudarsono sekarang yang menjadi ketua daerah DPD. Kalau saya boleh menyampaikan, saya untuk PSI-nya malah nomor 2 kok. Yang nomor 1 apa ya? Kecintaan saya terhadap Pak Jokowi. Ini tegas saya pertanggungjawabkan. Salah satu yang memotivasi saya untuk ikut membesarkan PSI karena saya ikut jalannya Pak Jokowi. Tapi kan Pak Jokowi secara struktural, secara definitif kan belum jelas keberadaan beliau sebagai pengurus PSI. Apakah misalnya di Dewan Pembina kah? Ya kan belum ada ya, baru kemarin itu kan Ketum Kaisang mengumumkan susunan pengurus DPP. Ya. Hanya ada inisial J. Nah, J itu siapa kan sampai sekarang juga tidak ada penjelasan. Nah, maksud saya J itu kan bisa macam-macam Pak. Ya kan? Juga ada Jeffrey, juga ada. Bisa juga mantan pendiri atau pendiri lah. Karena pendiri kan gak ada mantan ya. Bisa itu Mas Jeffrey Giovanni, ya kan. Bisa itu memang Pak Jokowi, ya kan. Bisa juga mungkin yang lain-lain. Nah, kenapa kemudian ya Pak Jokowi bukan pengurus? Apa hubungan secara organisasinya dengan PSI sehingga ada keluar perintah harian itu dari Ahmad Ali, wajib bela Pak Jokowi. Itulah Pak. Penjelasannya seperti apa? Kan masyarakat bingung. Masyarakat bingung. Apa hanya karena ketumnya anak Pak Jokowi? Kan nggak boleh juga begitu. Secara organisasi kan memang ini harus diperlihatkan relevansinya, ya kan? Bahwa seluruh kader apalagi pengurus ya wajib bela Pak Jokowi.
Nah, yang muncul ke media salah satunya hanya Pak Dar. Paling biasanya yang sering dihubungi itu misal Valdo Waldo Maldini. Maldini. Ketua DPD yang lain diam kok. Katanya wajib bela. Baru Pak Dar dari daerah yang selalu teriak-teriak bela Jokowi untuk menghantam orang-orang yang memfitnah Pak Jokowi. Ketua DPD yang lain, ketua DPP yang lain, mana suaranya? Ini yang kemudian, maaf, tanda kutip Pak, sering diolok-olok oleh partai besar itu, alah partai baru aja, Partai ya kan, Gurem. sok-sok hebat, sok-sok besar gitu loh. Nah, Iya. gimana Pak Dar mencoba untuk membangun sebuah pemahaman kepada publik relevansi kaitannya PSI ya untuk membela kehormatan Pak Jokowi ini. Kalau saya kan memang panggilan jiwa. Hmm. Ya justru yang saya melakukan ini ya digandung maksud juga untuk mengajak yang lain. Ya karena ini kan memang by proses semua ya. Kebetulan bahwa sebelum saya di PSI pun kan saya sudah pecinta Pak Jokowi kan. Melakukan segala sesuatu apapun, melawan TPUA dan sebagainya pun saya akan lakukan itu. Jadi ada sesuatu yang nyambung terhadap pernyataan dari ketua harian dan ke depan ya ini bahwa memang PSI untuk bisa merubah diri dalam artian berani tampil, fight untuk bisa menjaga marwah, harkat, martabat partai politik. Partai politik apa? Berarti kan PSI-nya sendiri. Kalau terlalu inklusif sendiri, ini kan ranah di Ya, partai. tapi tidak menjawab pertanyaan saya Pak Dar, kenapa wajib membela Pak Jokowi Lah, itu loh. arah saya mau ke sana. PSI-nya kalau Pak Dar mah PSI-nya. saya sudah Iya. paham lah. Lah. Sama kayak saya ini ya kan. Saya bukan PSI. Ya kan? Tapi sana Sulu Mulyono gitu loh. Ya Lah, kan? maksud saya memang mau mengarah ke sana artinya bahwa ke depan ya memang ini karena Pak Jokowi sendiri kan sudah terang benderang di saat kongres. Ini kan didengar semua. Lah kami pun kan juga tidak bisa memaksakan diri untuk ayo teman-teman ayo berteriak ayo begini kan. Ya semua kan mungkin by proses. Karena termasuk bahwa sekarang pun perlu kami sampaikan termasuk kemarin kita rapat dengan DPP dan sebagainya, PSI sekarang kan masih fokus untuk bagaimana kita pembenahan struktural. Dari pembenahan struktural ini kan mungkin juga termasuk munculnya Pak Ahmad Ali masuk, saya masuk, dan yang lain-lain juga banyak yang masuk. Di daerah-daerah juga banyak kepala daerah yang masuk dan sebagainya ya ke depan ini memang insya Allah saya pernah mendengar bahwa PSI paling tidak kita semoga bisa masuk 3 besar. Minimalnya kita harus berada di 5 besar. Ini sebenarnya ranah DPP, tapi sebagai kader partai kan itu juga akan menjadi acuan motivasi saya kan. Dan saya juga bukan pepesan kosong, di daerah kita juga melihat geliat bagaimana masyarakat. Nah, salah satunya ya memang harus melakukan siapapun yang menyinggol Pak Jokowi karena beliau juga sudah jelas gamblang bahwa beliau akan mati-matian all out membesarkan PSI. Lah kan orang PSI sendiri yang harus tampil di depan. Oke. Mendorong, mengawal. Ini hari-hari ini memang sudah terbangun sebuah opini-opini ya, propaganda juga bahwa seperti yang tadi saya sampaikan ke Pak Darsono, Partai Biru dan Partai Merah ini ya kan Demokrat dan PDIP ya sudah semakin berani ya keluar kandang lah istilahnya untuk membela Roy Suryo. Memang kalau dalam konteks ijazah palsu, fitnah ijazah palsu yang dilakukan oleh Roy Suryo, kalau kita mulai urut ya, ini kok kayaknya banyak orang Demokrat gitu loh. Iya kan? Gitu loh. Dari terakhir tuh Syarif Hasan, Denny Indrayana juga keluar, Benny Kaharman, ya kan? Memberikan opini-opini yang seolah-olah menyalahkan Pak Jokowi. Apa yang disalahkan mereka? Apa salahnya sih tunjukin aja ijazahnya kan gitu. Ya kan seolah-olah ini semuanya hitam putih. Dia nggak tahu apa misi sebenarnya Roy Suryo. Padahal kan mereka sangat tahu lah apa misinya Roy Suryo dengan melakukan fitnahan ini terhadap Pak Jokowi kan gitu loh. Ini kan semuanya terkait bagaimana AHY bisa ya salah satu yang kita dengar tampil untuk mendampingi Prabowo 2029. Nah, apakah PSI merasa terganggu dengan itu? Kan boleh aja bersaing secara sehat. Itu kan tergantung atau terserah Pak Prabowo. Pak Dar, bagaimana melihat sikap Demokrat kalau ini? melihat dua sikap dari Merah dan si Biru ini kan juga satu sama-sama ini adalah terah
yang pernah memimpin Republik ini. Ya. Ya kan. Terus kepentingannya apa? Ini kalau ditarik ke belakang sebenarnya juga pernyataan-pernyataan awal bahwa pemerintahan Prabowo Gibran ini untuk bisa berlanjut di 2 periode. Lah ternyata dari ada hal-hal penyampaian bahwa ini berlanjut di 2 periode, ya si merah dan si biru kan merasa kehilangan kesempatan. Iya kan, ini fair saja taruh katakan, lah kalau paket ini nanti berlanjut, mereka nanti hanya paket runner up lagi. Tapi sebenarnya juga mereka lupa loh. Kayak si biru itu di saat 6 bulan terakhir itu popularitasnya si AHY itu kenapa dan bisa dan sebagainya itu kan karena pengaruh Pak Jokowi juga kan. Coba kalau waktu itu tidak ditarik menjadi menteri. Termasuk si merah sebagai kadernya PSI sekarang, saya juga harus bela Pak Jokowi. Gorengan kemarin lah. Mana sih pernyataan si merah atau dari merah mengatakan bahwa ini tidak, ini apa. Justru malah menyampaikan juga tentang ijazah tinggal tunjukin saja dan sebagainya. Bagi saya Kak, lucu. Sebagai kader partai, sebagai pengurus partai, kan kami tahu mekanisme itu. Di saat pilkada sekalipun, calon itu yang mengerjakan administrasi kan sekretariat partai. Di segala tingkatan. Kalau wali kota bupati pasti ya DPC. Di saat beliau dulu di pilkada gubernur DKI pasti juga DPD DKI. Di saat kepala pilpres kan juga DPP partai. Lah hal-hal itu juga kemarin lupa, tidak terbahaskan, cuma baiknya Pak Jokowi aja yang diem. Padahal sebenarnya si merah punya tanggung jawab besar. Lah ini nun sewu, artinya mohon maaf, artinya kita kan perlu kupas satu persatu. Lah ending dari semuanya menurut saya sebenarnya kemarin ada pernyataan pemerintahan Prabowo Gibran untuk berlangsung sampai 2 periode. Kalau sampai 2 periode, si merah, si biru kehilangan kesempatan. Sehingga dengan segala cara ini, apakah betul mereka ada di belakang ini dan sebagainya, Allahu a'lam. Tetapi politikus pasti bisa menerka, bisa meraba, juga bisa melihat dengan hati nurani, kayaknya ada sesuatu deh. Masifnya melakukan, ya kan, berantainya mereka melakukan, bahkan dengan segala hal. Itu yang bisa kami sampaikan. Ya, jadi menurut PSI atau menurut Pak Darsono lah setidaknya, apakah memang ada korelasinya kasus ini bergulir, kasus ijazah palsu ini bergulir dengan sakit hatinya atau ada agenda politiknya biru dan merah ini? Menurut saya sangat ada. Cuma cara melakukannya yang kemarin mungkin agak disimpan-simpan rapat-rapat, sekarang mulai ada titik terang mengarah ke sana. Tapi ini belum menuduh. Ada titik terang kayaknya kok kalau kita gabung-gabungkan dulu. Ya karena partai-partai yang lain ya di luar biru dan merah nggak pernah punya statement, nggak punya statement, bahkan gitu mereka juga mengatakan kenapa kayak Ahmad Ali kembali tidak berani menyerang Golkar atau tidak menyerang PAN atau tidak menyerang Gerindra. Ya lucu, itu kan juga kalimat-kalimat provokatif yang untuk memecah. Kenapa harus menyerang mereka kalau memang mereka tidak ada fakta data? Gimana mau menyerang Gerindra, mau paketannya bersama kok. Bagaimana mau menyerang Golkar, mau Golkar memang tidak terbukti ada di campur tangan atau katakanlah ada sesuatu yang kader-kader mereka menyerang, tidak ada kok. Jadi ya bagi saya ya dua itu mengarah. Meskipun mereka pun juga tidak mau mengakui itu, kalau mengakui kan blunder. Tetapi sejarah Republik ini, siapa yang ada di belakang merah, siapa ada yang di belakang biru kan sama-sama pernah memimpin Republik ini. Kalau boleh diizinkan begitu ya mengajak semua rakyat, besok itu ya kalau perlu calonnya itu, kalau besok ya ada suatu saat nanti ada calonnya itu anaknya Pak Joko Widodo, anaknya Pak SBY, anaknya Bu Mega, rakyat sudah memilih ini keturunan ini siapa dari 3 keturunan ini, mungkin baru bukti sejarah kan. Oh ternyata yang anaknya tukang kayu bukan anaknya proklamator, yang anaknya tukang kayu bukan anaknya jenderal, ternyata lebih bisa dicintai rakyat mayoritas. Nah, jadi begini Pak Dar.
beberapa bulan yang lalu itu ya lewat platform media sosial YouTube ya kita mendengar ada press conference dari Ketua TPUA pada saat itu masih Egy Sujana Egy Sujana. ya kan kita Iya. masih ingat itu semuanya viral itu ya Iya. di 16 meter ya. ya di situ Egy Sujana kepada media atau kepada publik menjelaskan bahwa ada sayembara yang dibuat oleh Ibu Megawati. Itu jelas tuh bahasanya. Ya. Bahwa siapa yang bisa melihatkan ijazah asli Pak Jokowi akan dikasih 16 miliar. Ya kan? Apa karena itu? Ya, kemudian saat ini termasuk juga PSI mengkait-kaitkan kehebohan ijazah ini dikaitkan dengan pernyataan Egy Sujana itu. Karena sampai saat sekarang pernyataan Egy Sujana itu ya tidak dibantah oleh PDIP, tidak dibantah oleh Bu Mega. Kan gitu. Ya. Ya kan? Yang muncul di media hanya bahwa Megawati mengeluarkan sayembara memberikan hadiah 16 miliar itu adalah berita hoax. Itu benar. Kalau itu benar hoax itu. Ya. Dan Kominfo sudah menstempel itu sebagai berita hoax. Kenapa? Karena memang yang menyampaikan itu bukan Ibu Mega tapi Egy Sujana. Dan itu pun press conference. Ya. Nah, menurut Pak Darsono, apa karena itu kemudian dikait-kaitkan sebenarnya di belakang ini ada juga PDIP? Kalau mengaitkan itu ada di belakang masalah-masalah ini bagi saya ya ada lah kan begitu. Kenapa jawaban ada? Saya tidak hanya menarik salah satu tadi pernyataan yang 16 meter yang disampaikan oleh Egy Sujana. Karena oleh elit itu nyerangnya Pak Jokowi itu memang masif dari awal, dari pra pemilu lah ya. Terus kalau terkait dengan Egy Sujana sebagai ketua PTPUA yang juga secara resmi menyampaikan, dan mereka ini kan orang-orang yang sensi, merasa dirinya hebat, besar, ada apa, melaporkan, ada apa, mungkin juga melakukan. Pernyataan Egy Sujana yang secara resmi di media tersampaikan itu, bukti hukum kok Egy Sujana dilaporkan oleh internal si Merah, nggak ada kok. Yang ada kan cuma kayak pernyataan Deddy Sitorus bahwa itu tidak benar. Ini. Tetapi sebenarnya ini kan sudah menyinggung ketua umum mereka. Ada sayembara akan memberikan sesuatu, nyatanya sampai detik ini Egy Sujana kan tidak terlaporkan atau tidak dilaporkan. Betul. Lah tinggal masyarakat menilai, ayo ada apa ini, benar dan tidaknya, kan seperti itu. Lah kita juga tidak bisa menuduh frontal, wah ini mesti benar enggak, itu yang tahu kan Egy Sujana. Jadi PSI hanya melihat kaitannya, mestinya kan itu kan fitnahan ya. Fitnah. Kalau memang merasa tidak, Egy sudah minimal sudah harus memberi klarifikasi, mencabut pernyataannya, ya kan, dan minta maaf ke Bu Mega. Itu kan nggak ada. Karena kan Republik ini juga sedang euforia. Wah, yang menyatakan begini laporkan, ini juga melaporkan meskipun endingnya juga mohon maaf. Karena saya sendiri sampai sekarang sebenarnya juga marah sebagai pecinta Jokowi, fitnahan, hujatan. Kayak Rizal Fadilah itu kalau ngomong seperti apa, kantung Jokowi. Ya Allah, kalimat kayak gitu kan kalimat yang tidak etis kita hidup di Republik ini. Juga prosesnya masih sedemikian. Jadi di sini tuh di Republik kan sekarang euforia, ini melakukan ini. Lah itu Egy Sujana melakukan, kenapa si Merah juga tidak melakukan? Oke, tadi kan tentang si Merah. Kalau si Biru, apa latar belakangnya sehingga kemudian berkepentingan untuk juga ikut ada di balik ya drama fitnah ijazah palsu ini, ya. Apakah memang ya, apakah itu sebuah faktor kebetulan gitu loh Pak? Misalnya keberadaan Roy Suryo, Subhan Pala yang juga adalah Demokrat, kemudian Drini Indrayana, Amir Samsudin kan juga pengacaranya Roy Suryo itu kan Demokrat semua. Sarif Hasan, Beni Kaharaman ikut-ikut gatel ya kan menyindir Pak Jokowi. Ya kan lihat tuh kayak Arsul Sani teman baik saya ya kan ketika difitnah ya langsung melihatkan ijazah aslinya selesai masalah, nggak kayak yang di sono loh kan gitu. Nah itu kan berarti sudah mulai berani tampak muka. Nah pertanyaan saya menurut Pak Darsono sebagai juga seorang politisi yang sekarang adalah pengurus dari PSI, apa yang melatar belakangi motivasinya apa sih si Biru ini ikut-ikutan?
Ya, motivasinya adalah kepentingan politik. Bagi saya, kepentingan politik di 2029. Ditarik tadi bahwa kemarin muncullah opini atau persepsi atau dukungan ya. Resminya adalah dukungan untuk 2 periode. Lah kalau 2 periode kan si biru ini kan juga punya putra mahkota kan. Ya, sebenarnya dari merah dan biru menurut saya ya tujuannya sebenarnya untuk menurunkan citra baik keluarga Pak Joko Widodo, menurunkan citra Mas Gibran sehingga di 2029 beliau tidak akan punya peluang lagi karena punya masalah-masalah hukum yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum. Bahkan secara kasar juga mereka pun juga tidak sabar menunggu 2029 dengan munculnya kemarin pemakzulan dan sebagainya. Ini kan kegatelan yang berlebihan tadi kan. Wong sudah harus menunggu dulu apapun suka tidak suka di 2029 ada kompetisi lagi yang dibuka. Munculnya adalah kayak kemarin atau sekarang juga mungkin masih digaungkan isu pemakzulan. Kan aneh juga. Kalau pemakzulan, apakah itu juga tidak melanggar konstitusi? Bagi saya yang sudah mencintai ini, bagi kami, bahwa apapun keberadaannya kemarin itu adalah produk pilihan mayoritas rakyat. Kalau mereka hanya beberapa orang itu atau kumpulan itu terus melanggar hasil keputusan konstitusi rakyat, kan akan berhadapannya dengan rakyat juga. Berarti tidak ada alasan yang spesifik. Enggak ada. Kenapa Demokrat ini menyerang Pak Jokowi hanya karena alasan kepentingan. Kepentingan bagi saya. Karena dianggap Pak Jokowi itu adalah ayahnya dari Mas Wapres Gibran. Ya. Ya, yang sekarang ini adalah wakil presiden. Ya. Dan bisa saja ada kesempatan untuk periode kedua. Kaitannya ke situ? Ke situ. Analisa saya ke sana. Pandangan politik saya itu. Padahal popularitasnya si biru ini di saat 6 bulan terakhir kemarin diajak Pak Jokowi masuk pemerintahan, diberi posisi. Nah artinya dilihat dari penjelasan barusan ya, Pak Jokowi sebenarnya punya kontribusi signifikan sebenarnya untuk Demokrat, Bu. Ya toh? Kenapa kemudian seolah-olah publik menangkap sekarang ada dendam juga Demokrat, ya. Gak usah sebut-sebut si biru lah, sebutnya Demokrat gitu loh, Pak. Ya, ada dendam ke Pak Jokowi sehingga dalam kasus drama ijazah palsu yang digoreng oleh Roy Panci ini ya, seolah-olah memang Demokrat ini juga ingin menumpang sakit hatinya lewat orang-orang ini. Kita nggak menyebut itu dalang ya, tapi hanya sekedar menumpang untuk ikut gorengannya Roy Suryo ini. Kalau saya memandangnya bahwa tidak sabar untuk menunggu kesempatan dan lupa akan kebaikan yang kemarin. Karena juga begini, kalau saya bicara lupa akan kebaikan kemarin, ini kembali kalau topik ini adalah warna begitu ya. Saya juga mendengar kok Pak Jokowi sendiri lupa terhadap partai yang membesarkan. Atau yang mengawali, yang mencalonkan, atau yang membawa. Padahal bagi kami yang dulu juga ada di organisasi partai tersebut, kan ada pernyataan yang bagi kami tanpa PDI kasihan deh. Kalau saya boleh meluruskan sebagai kader, sebagai rakyat, ya saya ingin menyampaikan, tanpa Pak Jokowi juga belum tentu partai ini punya presiden deh. Kan begitu. Karena ketua umum kami pun di saat berulang kali nyalon kan juga nggak jadi. Kalaupun pernah ketua umum si Partai Merah dulu pernah jadi. Gak usah sebut merah Pak, sebutnya partainya Pak. Ya, PDI taruh kata. PDIP. Mega jadi presiden begitu. Kan pergantian entah ada dinamika apa waktu itu ya Pak Gus Dur yang tergantikan kan. Dinamikanya seperti apa ya silahkan para pengamat yang bisa menilai kan seperti itu. Artinya kan Megawati juga tidak bisa terpilih langsung oleh rakyat menjadi presiden. Ya kan? Jadinya dulu kalau wah saya presiden kelima ini kan pilihan MPR kan seperti itu. Tapi rakyat ya belum tentu kan seperti itu. Dan sudah pernah bertarung tapi kan kalah. Nah, kalau kita mau kupas lagi, ayo rakyat untuk berpikir jernih
peninggalan-peninggalan apa atau apa-apa yang sudah dilakukan oleh kepala negara di Republik ini? Mana sih? Kok Pak Jokowi yang direndahkan, bahkan terakhir ini mungkin minggu depan akan jadi trending juga yang Bandara Morowali karena yang meresmikan itu akan menjadi topik lagi. Tapi bagi Sudarsono, bagi PSI harusnya ya, justru Pak Jokowi yang selalu dibegitukan dan dicarinya kan cuma celah-celah yang dari luar. Padahal kalau para menterinya yang dulu diambil, diajak dalam kabinetnya, Pak Jokowi punya noda, punya celah, punya bukti pelanggaran apa, apakah korupsinya, apakah kebijakannya. Pasti itu kan akan menjadi sasaran yang paling empuk dengan pembuktian bahwa Menteri A bisa bersaksi Pak Jokowi tidak benar dalam hal ini. Karena temuan-temuan itu tidak ada dan memang tidak ada bukti karena Pak Jokowi orang baik, sehingga dicarinya kan ijazah lah inilah, terus kayak kemarin bendungan yang katanya mangkrak itu juga orang biru lagi yang cerita minggu-minggu ini ada Bandara Morowali lah dan sebagainya. Kok lucu sekali. Kenapa tidak bicara dulu Hambalang seperti apa? Tidak bicara dulu Indosat dijual seperti apa? Ada pulau yang juga lepas seperti apa? Ya kan? Jadi juga aneh. Makanya ayo teman-teman semua PSI kita harus bangkit. Apa yang disampaikan oleh Ketua Harian kita laksanakan. Kenapa Pak Dar juga menyinggung bahwa pernyataan Menteri Pertahanan Syafri Samsudin terkait dengan bandara ilegal yang diresmikan kan gitu ya. Itu juga adalah bagian dari cara untuk melemahkan citra baik Pak Jokowi. Padahal kan Bandara Manokwari itu kan bandara resmi dan memang diresmikan oleh presiden, itu bandara resmi. Kan ada bandara yang tidak resmi yang hanya di bawah otoritas dari Departemen Perhubungan dan itu bukan ke bandara komersil. Nah, kaitannya apa? Apa yang Pak Darsono lihat dari pernyataan Syafri? Polemik masalah baru lagi nih Bandara Morowali itu. Pasti akan muncul. Ya, karena pandangan Pak Dar gimana? Kalau isunya? Pandangan saya kemarin kan mungkin Pak Syafri mungkin menemukan sesuatu itu, tapi sebenarnya itu belum tentu salahnya Pak Jokowi. Termasuk kemarin yang terjadi di kereta Wus kan seperti itu. Cuma karena ada semua salah Jokowi seakan-akan itu terus di sana. Muncul juga kok, sudah ini kan beberapa pembenci kan sudah, contohnya si pengacara Taufik itu yang dari Solo ikut-ikut komentar. Komentarnya apa? Ya komentarnya pasti nyinyir bahwa itu salah Jokowi. Terus lagi itu yang dulu katanya orang biru sekarang ada di Demokrat, si Ferdinand itu, saya nyinggung bahasa sedikit tadi mengutip yang disampaikan Putra Sulung Mulyono, kegatelan itu mungkin si Ferdinand juga sudah lama nggak ganti celana dalam ya itu ya mungkin kegatelan itu kan semua kan nanti dia komentarin lalu juga siapa. Jadi Republik ini memang baru ada euforia statement seperti itu. Singkat apa yang tentang Bandara Morowali, menurut saya apa yang disampaikan Pak Syafri belum tentu untuk mengarah ke kesalahan kebijakan Pak Jokowi. Tetapi oleh para pembenci itu dijadikan materi untuk goreng-menggoreng. Karena pernyataan resminya seperti apa kan kita juga perlu simak. Dan menurut saya Pak Syafri pasti juga orang yang taat pada Pak Prabowo. Dan dalam sejarah bagi saya memang Pak Prabowo tidak mungkin untuk bisa lupa diri terhadap ya memang yang kontroversi dari pernyataan Jokowi. Menhan itu adalah tidak ada negara dalam negara, kan gitu. Arahnya kemana, bola liarnya kemana, ya kan? Syafri Samsudin sekarang sudah resmi juga menjadi seorang politisi, ya kan? Itu juga bola liar. Tapi saya yakin tidak ada arahnya memang untuk mendiskreditkan Pak Jokowi. Ya, karena yang digoreng kan peresmiannya Pak Jokowi. Iya. Ya, kalau mengenai yang meresmikan Pak Jokowi, saya pikir itu nggak ada yang salah dan tidak ada yang keliru di sana karena memang bandara itu bandara komersil. Bahwa ada bandara-bandara lain di Manokwari yang kemudian memang tidak diresmikan oleh Pak Jokowi, ya mungkin itu yang dimaksudkan. Tetapi memang isu ini kalau memang itu perintah harian dari Ahmad Ali sebagai ketua ya kan di PSI, saya pikir PSI harus banyak juga mengkaji isu-isu ini untuk membentengi Pak Jokowi.
Nah, kesiapan PSI untuk benar-benar sebagai benteng pertahanan Pak Jokowi itu seperti apa, Pak? Karena saya lihat ya, sudah menjadi rahasia umum. Kenapa PSI dalam beberapa kali pemilu itu kalah terus, Mhm. ya kan? Padahal pada saat 10 tahun yang lalu atau 2 kali pemilu kan Pak Jokowi malah sangat berkuasa. Pada saat itu beliau kan masih presiden, Hmm. ya kan? Nah, ternyata memang kelemahan-kelemahan PSI itu ada di struktural kepengurusan. Ya. Ya, mungkin karena tidak matang, karena mungkin tidak profesional ya, sehingga memang tidak siap dalam meraih simpati masyarakat. Nah, apakah sekarang ya ditambah lagi dengan tugas baru dari Ahmad Ali sebagai ketua harian, Hmm. wajib bela Pak Jokowi sementara Pak Jokowi menjelang atau menuju 2029 ya adalah batu sandungan bagi partai-partai lain yang punya putra mahkota kan gitu. Kesiapan PSI sendiri secara struktural ya untuk layak dianggap sebagai benteng pertahanan Pak Jokowi itu seperti apa, Pak? Kalau untuk menyampaikan itu kan ranah kami kan saya kan di Dewan Pimpinan Daerah ya, level kami adalah kabupaten. Semoga apa yang menjadi penyampaian putra sulung Mulyono sore hari ini, kesempatan ini juga akan didengar. Memang bahwa ke depan itu memang untuk menjadi besar, ini kan memang harus siap Saya semuanya. justru melakukan pertanyaan pancingan ini kepada salah satu ketua di tingkat daerahnya untuk mengetahui apa yang sudah dikonsolidasikan oleh DPP-nya gitu loh. Nah, kami kan juga harus taat azas juga. Tidak boleh dong untuk yang di daerah melebihi apa yang menjadi kewenangan dari Dewan Pimpinan Pusat atau Dewan Pimpinan Wilayah. Tetapi bagi kami, wong PSI ini kan sudah partai terbuka ya. Sepanjang itu hal yang baik, itu juga akan terkonsolidasikan, kan begitu loh. Apa-apa yang menjadi kekurangan kemarin pasti. Contoh, memang kalau dulu kan terlalu elitis karena memang anak-anak muda. Bahkan kalangan-kalangan minoritas. Dan sekarang dengan munculnya tokoh-tokoh tua dan sebagainya, memang kan ya harus ada yang kebapakan, harus ada yang ngomong, ada yang ngomong. Karena sebenarnya di PSI ini sekarang ada simbol, ada figur yang memang sedang dirindukan oleh rakyat, dicintai rakyat. Siapa? Pak Jokowi. Jadi lepas dari budaya santunnya memang harus dapat, ketegasannya juga harus dapat, dan kesederhanaannya juga harus dapat. Artinya bukan siapa-siapa semua. Kami di Pemalang waktu itu yang masuk di komposisi kepengurusan kami pun juga dari kalangan, ada yang cuma penjual warteg, penjual bakso, ada kok. Tetapi saya juga masukkan dari etnis, dari agama minoritas, kami masukkan semua, kami rangkul semua. Tetapi kami sebagai kita kan di Jawa begitu ya pemegang tongkat komandonya masih putra daerah terus. Tetapi minoritas kita ambil. Jangan sampai terus minoritas saja yang muncul melupakan yang dituakan di situ. Dan ke depan kami yang disampaikan pertanyaan Pak Budius putra sulung bahwa putra sulungnya maksud saya, bahwa apa-apa yang dilakukan ya ini kan baru terkonsolidasikan. Bahkan bulan depan mungkin kan baru rakernas. Lah mungkin dari rakernas itulah siapa tadi yang disinggung sekarang juga pelan-pelan mau menjawab. Pak Jokowi pada posisi apa, di mana, sebagai apa, mungkin akan menjadi ada Bulan apa? ketegasan. Rakernas. Karena bulan Kalau enggak Desember akhir, mungkin awal tahun depan. ya, ya. Ini kan juga nyaring, mungkin di Makassar. Kami kan struktur, kan mendengar itu, menyampaikan itu, tetapi kebijakan itu kan kapan dilakukan ranahnya Dewan. Artinya Pusat. Pak Dar berdasarkan arah dari DPP memang nggak ada masalah PSI ikut membela Pak Jokowi itu memang kan ada juga mengkritik apa urusannya ya PSI kok ikut malah marah-marah cawe-cawe untuk mengomentari masalah isu ijazah Pak Jokowi kan gitu loh. Artinya kan itu sesuatu yang sudah logis ya bahwa memang Pak Jokowi karena berdasarkan kongres Ya, di Solo di kemarin, Solo kemarin. Pak Jokowi sudah statement ya kan akan all out membesarkan PSI. Walaupun sampai hari ini ya rakyat Indonesia khususnya ya masih menunggu Pak Jokowi ini struktural atau Simpatisan. hanya simpatisan. Nah ini nih
ini yang saya pikir butuh kajian juga karena begini, kalau hanya simpatisan, saya pikir energinya itu ya yang menyatu dengan PSI, antara energi Pak Jokowi menyatu dengan PSI itu kurang kuat. Meskipun ada Mas Kaisang di sana. Ya kan? Kalau saya pandangannya malah begini, PSI di segala tingkatannya dan semua kader PSI, tadi yang disampaikan ketua harian adalah sangat tepat dan saya bersyukur punya ketua harian yang tegas begitu ya. Memang harus membela, menjaga. Sekarang begini logika umumnya. Ada orang besar, orang baik yang di partai ini berani mewakafkan dirinya untuk ikut terlibat membesarkan dan pengaruh beliau luar biasa. Kok nggak dijaga martabatnya sih? Karena yang di luar sana itu selalu nyerang, ya biarkan jangan nyerang itu. Itulah tugas kita untuk melawan mereka dalam artian menjaga beliaunya. Dan kalau dijawab tegas gamblangnya seperti apa? Saya meyakini Pak, di politik kan harus mendasari keyakinan. Sudarsono meyakini Pak Jokowi itu ya nanti akan diputuskan, cuma kapan waktunya dan sebagainya ya itu kan ranah. Tadi saya kan pengurus daerah, ranahnya Dewan Pimpinan Pusat. Tetapi bagi saya sampai sekarang tidak ada orang PSI alergi terhadap Pak Jokowi. Justru semua orang PSI, semua kader yang masuk PSI kan sangat berharap. Sama pertanyaan yang disampaikan Mas Budius Putra Sulung Mulyono ini, ya sebenarnya kami menunggu itu. Cuma kan beliau-beliau yang lebih tahu momentum hari baiknya kapan. Gitu. Ya, karena pembelaan fungsionaris kah, simpatisan kah, kader kah PSI kepada Pak Jokowi itu seyogyanya memang konteksnya adalah pembelaan yang sifatnya organisatoris. Ya. Gitu. Kalau sudah di dalam. Misalnya PSI Gorontalo bela Pak Jokowi misalnya. Oh itu kan ketua dan pembina kami misalnya. Ada alasannya lah secara organisasi. Oh kenapa ketua DPD PSI di Sumatera Barat misalnya. Ikut-ikutan ngamuk bela Pak Jokowi karena dihina oleh Roy Suryo misalnya. Oh iya kan itu ketua dan pembina saya. Nah kan gitu. Ada alasannya. Ya kan. Tetapi misalnya ternyata Pak Jokowi hanya simpatisan. Kenapa? Kalian ikut-ikut bela Pak Jokowi, emang tuh siapa kalian? Ya lah itu kan bapaknya ketua umum kami. Kurang kuat, ya, makanya itu yang saya maksudkan. Kurang kuat. Ya. Karena alasannya lebih sifat kepribadi. Itu kan ayah dari ketua umum kami. Kan gitu loh, kurang kuat. Tapi kalau, kenapa kalian bilang? Itu ketua dan pembina kami. Sama seperti Demokrat. Ya. Kalau misalnya Pak SBY ada yang nyinggung. Kenapa kalian bilang? Itu kan ketua majelis tinggi kami. Yang levelnya sama dengan ketua dan pembina kan begitu. Yeah. Sama juga halnya ketika ada yang nyinggung-nyinggung Pak Prabowo nih yang sifatnya bukan urusan kenegaraan. Kenapa kalian bela-bela? Itu kan ketua umum kami, ketua dan pembina kami. Itu yang saya maksudkan ya. Pembelaan PSI kepada Pak Jokowi ini ya kan sekarang sudah dilantangkan oleh ketua harian. Ya kan menjadi tidak selaras ketika Pak Jokowi dilihat oleh simpatisan, loyalis. Loh, Pak Jokowi kan belum menjadi pengurus. Ngono loh Pak. Saya memahami apa yang disampaikan oleh Mas Budius. Semoga apa yang menjadi penyampaian Mas Budius memang dalam konteks ini, Sudarsono kan pengurus daerah. Yeah. Tidak bisa menjawab tegas, lugas dan sebagainya. Tetapi mungkin dari penyampaian ini juga Pak Jokowi selalu menyimak kok di sosial media mendengar. Terus teman-teman yang lain, DPP yang lain, termasuk ketua harian, ya kan, yang akan disampaikan itu memang terbaiknya kan seperti itu. Apalagi sudah ada pernyataan akan all out, ya tersiratnya kan di situ. Cuma tersuratnya mana Pak Dar? Sama. Iya. Sudarsono di Pemalang buat kantor partai. Percaya deh Pak Dar. Itu gambarnya juga Pak Jokowi, tapi tidak Dewan Pembina. DPP mengumumkan dan itu memang sudah diakuin oleh Pak Jokowi. Resmi adalah ketua Dewan Pembina PSI. Saya yakin mengawal kasus
yang heboh hingga hari ini soal fitnah ijazah palsu, kekuatan PSI dalam membela Pak Jokowi itu menjadi sangat dihormati orang gitu loh Pak, karena ketua dan pembinanya. Dewa. Kalau hanya itu kan mantan presiden, betul, tapi secara organisasinya nggak kuat. Saya sebagai anak sulung Mulyono, manakala Pak Jokowi sudah resmi declare ketua dan pembina, kalau ada perintah anak sulung gabung ke PSI siap perintah, Oh, ya gitu, kan? gitu Karena ya. sebagai ketua dan pembina. Karena Kalau pengagum, karena pengagum, pecinta. saya anak sulung Mulyono, Anak sulung. anak sulung Mulyono, daripada kau berisik terus di ruang konsensus, udah kau gabung PSI, suarakan kebenaran, siap perintah misalnya. Iya, Jadi makanya kan ada dasar-dasar yang secara organisatoris, ya kan, secara filosofis, ya kan, orang itu memahami dan memaklumin. Kalau sekarang ada yang protes, ngapain sih PSI cawe-cawe isi apa protes-protes terkait dengan kasus ini, kasus ijazah palsu. Pengurus bukan Pak Jokowi, ketua umum bukan, ketua dan pembina bukan, lantas apanya? Oh, karena ayahnya Mas Kaisang, kan lebih sifatnya personal. Kenapa misalnya kayak Guntur Romli bela maknya, bukan karena Megawatinya Pak, tapi ketua ketua umum umumnya kami. paham. Ada kekuatan di sana gitu loh. Lah, Benar kan? ini saya menjawab kapasitas sebagai kader daerah. Jadi yang dimaksud oleh putra sulung Mulyono, Mas Budi sore hari ini berarti yang ada di gerbong PSI ini masih setengah atau mungkin malah masih sepertiga. Begitu ledakan Pak Jokowi pada saatnya oleh Dewan Pimpinan Pusat ditetapkan, diputuskan untuk menjadi Dewan Pembina. Contoh ini baju kita sore hari ini sama-sama hitam begitu ya. Tapi Sudarsono yang sudah di struktural ada logo PSI, anak sulung Mulyono kan belum. Sehingga pada saatnya itu diledakkan, diputuskan, maksud saya diputuskan akan menjadi ledakan bahwa akan banyak pecinta-pecinta Bapak Jokowi yang akan berduyun-duyun masuk PSI. Karena apa? Memang inilah magnetnya kan di situ. Begini, saya ingin luruskan. Kami di Pemalang, ada salah satu orang yang di Pemalang itu terpandang. Suatu ketika telepon saya. Kebetulan dia temanku saya kuliah. Di Undip. Telepon. Pak Dar, betul. Pak Jokowi sudah diputuskan. Lah kenapa sih? Enggak, kalau sudah diputuskan saya akan masuk. Jadi inilah luar biasanya magnet Bapak Joko Widodo. Jadi diskusi materi kita sore hari ini lepas dari merah dan biru. Sebuah masukan kepada Dewan Pimpinan Pusat. Ya kan? Ya, itu monggo kapan. Tapi itu kan ranah mereka begitu loh. Ya. Sudarsono tidak dalam hal ini juga punya kapasitas untuk bisa Dan menyampaikan apalagi itu. tidak hanya sekedar mengawal kasus ini dari serangan-serangan tukang fitnah, Tukang fitnah. dari dukungan-dukungan partai besar yang anggap saja itu saingan ya untuk 2029, saya pikir posisi Pak Jokowi di PSI itu sebagai struktural itu saya sangat meyakini sangat signifikan dampaknya. Dampaknya. Ya, nggak terelakkan gitu loh. Orang membela itu kan karena ikatan organisasi, Ya, bukannya sekedar simpati. Itu loh maksud saya. paham. Padahal kasus ini juga nggak bisa dianggap remeh. Karena yang dihadapi adalah ular semua nih. Ular. Dan Udah bergulir. ular lebih licin dari belut. Dan bergulir apapun. Iya. Masalah apapun begitu. Oh, seakan-akan istri mereka nggak melahirkan atau nggak punya anak itu aja salah Pak Jokowi kok. Iya, Pak, bagi pembenci loh ya kan dicari, oh istriku nggak hamil, yang salah Pak Jokowi. Karena saking bencinya ya memang, lah ini kan memang harus ada yang secara vulgar menyampaikan. Jadi kalau berdasarkan situasi yang sekarang ini, silakan saja PSI ya melaksanakan tugas dari ketua hariannya bela Pak Jokowi itu. Tapi saya meyakini tanpa positioning Pak Jokowi sebagai struktural, sebagai resmi, sebagai ketua dan pembina, ya instruksi itu saya pikir jadi mandul. Kenapa? Oh, saya bela siapa? Pak Jokowi itu apa? Struktural, secara struktural gitu loh.
bahwa Pak Jokowi berniat macam-macam yang sifatnya untuk kebaikan partai PSI, saya pikir itu semua orang sudah mendengar, ya, karena informasi tentang itu sudah diketahui oleh publik secara Publik, luas, tapi ya. tidak cukup, Harus dilegalkan, harus dilegalkan, dipublikasikan. gitu loh. Tidak hanya tersirat tapi tersurat. Dan dugaan saya juga ketika Pak Jokowi sudah resmi menjadi ketua Dewan Pembina, saya yakin orang-orang yang mendalangi atau yang berada di belakang Roy Panci dan kawan-kawan ini juga mikir, Pak, karena resmi udah ketua Dewan Pembina PSI dan kemudian banyak tokoh-tokoh bergabung ke PSI. Ini sudah partai lawan partai gitu loh, Pak. Iya. Nah, karena Pak Jokowi dianggap sendiri, ya, jadi ya udah dikuyo-kuyo terus. Dan saya yakin PSI ini akan menjadi partai besar. Jika, nah ada jikanya, Pak. Jika memang Pak Jokowi all out di sana, tetapi sebagai ketua Dewan Pembina, masuk di dalam. ya kan? Kenapa menjadi setara nih posisi Pak Jokowi? Setara dengan Pak SBY, setara dengan Bu Mega, kan sama-sama mantan presiden toh, sama-sama ketua Dewan Pembina partai nih, ya Bu kan? Mega ketua umumnya. Sama juga dengan Pak Prabowo, ketua umum dan sekaligus ketua Dewan Pembina juga. Ini kan yang membuat kekuatan PSI sebagai sebuah organisasi politik, ya kan, untuk berada di Senayan 2029, ya, mencapai targetnya entah 3 besar, 5 besar, ya kan? Itu saya pikir bukan lagi sebuah mimpi, itu sesuatu yang realistis. Tetapi kalau Pak Jokowi hanya sebagai simpatisan, hanya bapak bangsa, come on, ya kan? Nah, saya pikir ini itu, kembali kepada yang awal. Persoalan-persoalan yang akhirnya begini, persoalan bagaimana mengelola isu riak-riak dari tuduhan, fitnahan, ijazah palsu ini tidak akan terkelola dengan baik. Ini kan kembali ke awal sedikit. Beliau kan belum masuk, belum ditetapkan, atau belum tersurat. Itu aja sudah seperti ini. Guntur Romli kan tadi maksudnya awal kan cawe-cawe. Ini usah, belum kan loh. saya bilang Guntur Romli terlalu kecil. Terlalu kecil. Artinya beliau belum diputuskan. Ya semoga apa yang menjadi diskusi ini menjadi kesimpulan akhir juga, menjadi masukan kepada Dewan Pimpinan Pusat PSI, termasuk Pak Jokowi sendiri. Ayo Pak, monggo segera untuk Bapak resmi ada di dalam, kan seperti itu. Karena saya pengurus tingkat kabupaten ya, daerah terlalu naif mana kalau wah ini nanti tabang akan bulan sekian ini akan diputuskan begini, kan bukan ranah kami. Kami harus jaga, Sudarsono harus jaga fatsun organisasi juga, tata krama berorganisasi juga. Artinya, tapi masukan kami di dalam adalah dinamika kami di dalam ya sebenarnya meskipun belum tersurat. Tapi ya sudah tersirat. Baik. Meskipun tadi ada penyampaian dari anak sulung bahwa itu legalnya kan pastinya kan kamu melakukan seperti apa loh, marwah ketua Dewan Pembina kami kok. Nah, ya semoga itu akan segera tersegerakan. Baik. Terima kasih Pak Sudarsono, aktivis dan pengurus. Ya dari Partai Solidaritas Indonesia. Ya. Penonton Ruang Konsensus, ya memang saya meyakini bahwa PSI itu ya pasti akan membela Pak Jokowi. Pasti. Cuman kalau dikaitkan dengan resonansinya dari pembelaan PSI ini kepada Pak Jokowi ini, ya kita bisa mengukur daya resonansi sebuah gerakan gitu ya secara fisikanya. Ya kan? Apakah resonansinya di bawah 10, di range 10 sampai 50 atau di atas 100. Nah, kalau hanya kecil, ya kan pembelaan PSI ketika Pak Jokowi dihabisi dengan finahan-finahan, saya pikir nggak akan signifikan. Itu yang ingin saya ingatkan kepada Pak Darsono. Bukan saya ingatkan lah, saya kasih masukan. Boleh ya, sebagai anak Solo Mulyono, ya kan? Seyogyanya memang dukungan PSI ya untuk menjaga Pak Jokowi sebagai ketua Dewan Pembina PSI itu memang nggak perlu lagi ditunda lama-lama. Nyatakan aja as soon as possible. Suasana kebatinannya nanti orang-orang yang masih
mencoba mencari celah untuk memfitnah Pak Jokowi ketika Pak Jokowi sudah menjadi ketua dan pembina PSI, definitif itu akan berbeda. Saya meyakini itu. Bahwa ada analisa yang lain ya itu sah-sah saja. Demokrasi. Tapi pandangan saya sebagai seorang media, seorang yang berkecimpung di bidang komunikasi publik, saya meyakini luasnya dukungan Pak Jokowi seantero Indonesia, bahkan teman-teman yang bekerja di luar negeri itu akan merasa sangat memiliki dan berada di PSI ketika oh ya Pak Jokowi idolaku sudah menjadi ketua dan pembina. Nggak akan bisa istilahnya apa ya, tidak terbendung lagi. Kira-kira seperti itu diskusi kita. Ya, terima kasih atas perhatian Anda buat teman-teman PSI. Salam Soon as possible. solidaritas. Kami tunggu. Terima Siap. kasih, kita bertemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.